Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang naive Bayes classifier. Ini sebuah metode klasifikasi yang juga menggunakan paradigma generative learning. Jadi kita melanjutkan dari Gaussian discriminant analysis. Kita ingat sebentar bahwa di discriminant analysis itu input X-nya berasumsi continue dengan distribusi Gaussian seperti ini ya. Jadi ini adalah asumsi yang kita gunakan di GDA bahwa input X-nya adalah berdistribusi Gaussian atau normal ya. Kemudian Y-nya itu karena kelas, dan kita kemarin mencoba dengan kelas binary class, dua kelas, itu berasumsi juga distribusinya adalah Bernoulli ya. Nah sekarang bagaimana jika X-nya itu discrete, bukan lagi continue ya. Kita bayangkan jadi distribusinya bukan lagi Gaussian, tapi dia mengikuti distribusi yang ada di discrete ya. Nah sekarang kita lihat sebuah contoh. Ini contoh yang relatif banyak digunakan di literatur-literatur. Seumpama kita ingin mengklasifikasikan email-email yang masuk ke dalam inbox kita. Kita ingin mengklasifikasikan email ke dalam dua kelas, ya, spam atau bukan. Nah, di sini kita contohnya, ya, kita merepresentasikan sebuah email itu dengan binary encoding seperti ini. Ya, kita lihat nilainya 1, 0, 0 dan seterusnya. Apa maksudnya? Jadi di sini contohnya adalah bayangkan di sebuah email itu adalah kumpulan kata-kata, ya kan? Kumpulan kata pertama, kata kedua, ya, terus tergantung panjang emailnya. Kemudian sekarang kita bayangkan punya sebuah kamus, ya, berisi 50.000 kata, taruhlah, gitu ya. Nah di sini, di email ini satu email ya, ini mengindikasikan ini adalah kata pertama dalam kamus, kata kedua di dalam kamus, kata ketiga di dalam kamus, dan seterusnya. Jadi umpamanya kata pertama di dalam kamus adalah umpamanya ya, apa gitu ya, kata apa, dan dia muncul di email tersebut, maka kita tulis 1 di sini. Kemudian kata kedua kita cek sekarang yang ini, dia ada tidak di dalam email tersebut. Kalau ada di dalam email tersebut, kita tulis 1. Kalau tidak ada, maka kita tulis 0. Kemudian kita cek kata ketiga di dalam kamus, ada tidak di email tersebut? Ada, kita tulis 1. Dan seterusnya sampai kata terakhir, ada atau tidak. Jadi untuk merepresentasikan sebuah email, ya kita nanti punya vektor, binary vektor yang panjangnya 50.000. Ya, sangat kompleks gitu. Ya. Jadi kita bisa bayangkan untuk satu email saja, untuk satu email itu nanti isinya adalah vektor dari 0 dan 1 ya, sepanjang 50.000, akan sangat kompleks ya. Untuk itu ingat ketika kita di konteks generative learning, kita perlu memodelkan PX given Y. Ya, ingat kita tidak langsung memodelkan Y given X, ya, tapi kita terlebih dahulu memodelkan X given Y. Nah di sini kita akan menggunakan kita akan menggunakan sebuah asumsi yang cukup kuat, ya, yang relatif kuat, ya. Jadi asumsi ini simplifikasi ya, dia mencoba menyederhanakan situasi ya, menyederhanakan sebuah situasi. Asumsi ini dinamakan naive Bayes. Inilah yang nanti kemudian jadi nama sebuah algoritma, naive Bayes classifier ya. Jadi naive Bayes di sini adalah nama sebuah asumsi yang berbasis dari conditional independent ya, probabilitas yang bersyarat. Bukan probabilitas bersyarat, tapi independensi yang bersyarat. Ya.
Kita lihat contohnya. Ya. Jadi di sini ini adalah ilustrasi dari asumsi naive bias. Ya. Jadi bayangkan di sebuah email itu kita memperhatikan dua kata. Kita fokus ke dua kata dulu ya ini. Sekarang kita fokus ke dua kata. Kata ke 436 dan kata ke 1005. Jadi ini 436 kata yang ada di kamus dan kata ke 1005 di kamus. Dan itu keduanya ada di email. Taruhlah email tersebut kita punya label 1, artinya dia adalah spam. Ya. Nah, asumsi dasarnya itu pengetahuan kita, knowledge kita terhadap kata ke 436 itu juga ada pengaruh terhadap pengetahuan kita terhadap kata ke 1005. Itu asumsi dasar, ya, asumsi umumnya. Ya, jadi ya ini muncul di email spam tersebut. Kemudian pasti ada pengaruhnya juga, ada sesuatu yang perlu kita take into account. Ya, ada sesuatu yang perlu kita hitung juga ketika kita melihat kata ke 1005. Tapi asumsi di naive bias itu menghilangkan situasi tersebut, menghilangkan kondisi tersebut. Jadi diberikan sebuah email spam, ya. Kemudian kita menghitung probabilitas dari kata ke 436 itu sama dengan ketika kita mengkondisikan kepada fakta bahwa kita tahu email tersebut spam dan ada kata ke 1005. Kita lihat di sini sama dengan, artinya probabilitas kita melihat kata ke 436 pada email spam itu sama dengan probabilitas kita melihat kata tersebut, kata ke 436 pada email, ya, pada email spam dan mengetahui ada kata ke 1005, dan ini sama dengan entitasnya dianggap sama nilainya. Jadi ini adalah sebuah statement bahwa ya ini tidak ngaruh gitu ya, bahwa ini tidak berpengaruh. Disinilah tadi konsep conditionally independent given Y. Jadi kedua kata tersebut, ya, kata ke 436 dan kata ke 1005 itu independen ya terpisah gitu ya. Conditionally on Y. Jadi mengetahui bahwa email ini spam, X 436, kata ke 436 itu independen terhadap kata ke 1005. Mereka tidak ada hubungan. Mereka tidak ada hubungan. Oke, ini adalah asumsi kuat ya, yang kita pakai di naive bias. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita lihat persamaan atau di baris pertama ini, equality di baris pertama ini. Ini adalah yang kita miliki keumuman di konsep probabilitas. Probabilitas dari X1, X2 sampai X ke 50.000, kata pertama hingga ke kata 50.000 dalam sebuah email, taruhlah email spam, itu menghitungnya secara umum seperti ini. Ya. Probabilitas dari X1 given Y, probabilitas dari X1 pada email spam, umpamanya kita Y sama dengan 1. Kemudian probabilitas dari kata kedua pada email spam, dan kita tahu ada kata pertama, ya karena ini muncul duluan gitu kan. Kemudian probabilitas kata ketiga pada email spam dan mengetahui X1 dan X2 ini ada atau tidak gitu kan. Dan seterusnya sampai kata ke 50.000 itu given atau mengetahui ini pada email spam dan mengetahui eksistensi X1 sampai X ke 49.999. Ini adalah asumsi kuat ya. Ini yang umum kita gunakan di probabilitas. Tapi di baris kedua ini adalah asumsi naive bias di sini.
3 dan 4 ini adalah 2 dan 3 ini, baris kedua dan 3 ini adalah asumsi naive Bayes assumption. Asumsinya apa? Kita lihat bahwa di sini kita tidak perlu ya, karena X1 dan X yang lain ya, itu independent condition on Y, itu kita tidak perlu menuliskan lagi di sini. Kita lihat di sini ada X1, di sini kita hilangkan X1-nya. Tidak ada lagi. Ya. Jadi di sini kita cukup tulis P X2 given Y. Tidak ada lagi X1. Di sini juga nanti kita ganti P X3 given Y. Langsung tidak ada X1, X2 dihilangkan. Mereka independen dengan X3 ketika kita tahu ada Y. Dan seterusnya di sini sampai yang terakhir kita sederhanakan jadi PX ke 50.000 given Y. Ya. Jadi tidak kita libatkan X1 sampai X 49.999. Inilah asumsi naive Bayes. Nah, ini baris kedua kalau kita sederhanakan seperti ini bentuknya. Baris ketiga ini. Produk ini adalah maksudnya perkalian. Kalau sum ini adalah penjumlahan, ini adalah produk. Perkalian dari apa? Dari J sama dengan 1 sampai M. J-nya di mana? Indeks dari X. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari baris kedua ini. Ini kalau kita jabarkan persis baris kedua ini. Ya. Jadi naive Bayes ini adalah sebuah asumsi yang menyederhanakan situasi, kondisi ya gitu.